Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita hari ini bisa bersama-sama beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari ini kita akan menerima berkat yang baru. Tuhan kita itu nggak kasih berkat yang kemarin untuk hari ini Bapak Ibu. Dia akan kasih kekuatan hari ini untuk hari ini. Dia kasih berkat yang hari ini untuk hari ini. Semua yang ia berikan bagi kita tuh sifatnya fresh. Amin. Fresh dari surga Bapak Ibu. Kekuatan yang baru, berkat yang baru, apalagi pengurapan yang baru. Tuhan sediakan hari ini buat kita semua. Dan kita mengingat, memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama dimanapun kita berada, kita mau berdoa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama beribadah, walaupun dengan online kami percaya Roh Kudus-Mu mampu bekerja, membatasi ruang, melewati ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Hari ini kami mengingat kembali memperingati kenaikan Kau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya hari ini kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh jatuh dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar dari kenaikan Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dipenuhi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Hari ini saya mau ambil temanya, judulnya Naik Cara Kristus. Katakan sama saya, naik cara Kristus. Haleluya. Naik dengan cara Tuhan Yesus. Kita bakal kitab kita di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yes, Kisah Rasul yang pertama ayat 9 sampai 11 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita muliakan, Dia naik ke surga. Sebelum kita belajar hari ini, sebelum kita mengerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengalami yang namanya naik, dalam tanda kutip, naik itu berhubungan dengan pertumbuhan. Amin. Naik itu bicara soal sesuatu yang lebih dibanding yang lain. Naik itu juga bicara soal kemajuan, progres. Yesus yang kita sembah, dia naik ke surga. Sebelum kita ke sana, saya mau bilang buat saudara bahwa waktu Yesus naik ke surga, itu adalah fakta. Itu adalah sebuah kenyataan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu dia naik ke surga bukan dongeng. Bukan cerita-cerita rakyat yang kita baca yang entah kebenarannya betul atau tidak. Tapi Yesus yang saudara dan saya sembah, betul-betul dia naik ke surga Bapak Ibu. Kenaikannya adalah fakta. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut lagi tentang gimana sih caranya kita mengalami kenaikan di dalam hidup kita, mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita, saya mau yakinkan dulu buat Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang naik ke surga. Ya, beberapa waktu yang lalu kita memperingati kebangkitannya, makanya kuburnya kosong, nggak ada lagi Bapak Ibu. Yesus naik ke surga. Fakta-fakta tentang Yesus naik ke surga adalah di Markus 16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, yaitu murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga. Lalu ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kisah Rasul 1 ayat 9 yang tadi kita baca juga, firman Tuhan bilang ini, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga nggak ngumpet-ngumpet. Yesus naik ke surga nggak diem-diem. Secara roh dia naik ke surga nggak. Semuanya. Seluruh eksistensi keberadaannya berikut dengan tubuh kemuliaannya dia naik ke surga dan disaksikan.
oleh banyak mata waktu dia naik ke surga, Bapak Ibu. Jadi hari ini, Bapak Ibu di rumah, saudara harus betul-betul yakin bahwa Yesus yang kita sembah, dia naik ke surga. Dia ada di surga, dia nggak pernah mati lalu dan tidak bangkit lagi, enggak. Dia mati, lalu dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Saudara harus percaya, dia nggak setengah-setengah naik, Bapak Ibu. Dia tidak secara bias naik. Dia tidak secara fata morgana naik. Dia tidak secara hiasan naik ke surga. Dia secara utuh, secara fakta dan meyakinkan. Dia naik ke surga. Haleluya. Saya mau bagi ini supaya kita makin yakin dengan iman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, Bapak Ibu. Dia naik ke surga. Haleluya. Mengapa Yesus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, Bapak Ibu? Kenapa nggak tinggal aja sih di muka bumi ini bersama-sama, ya kan? Kalau ada Tuhan Yesus kan lebih enak, bisa dilihat, ya kan? Bahkan beberapa waktu lalu, ketika ada seorang hamba Tuhan bilang gini, kenapa orang buat dosa dan tidak takut? Jawabannya sederhana, karena Tuhan Yesus tidak kelihatan. Jadi orang buat dosa kadang-kadang kenapa? Karena dia pikir Tuhan nggak lihat, karena nggak kelihatan dengan kasat mata. Jadi hari ini, saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa dia nggak bareng-bareng aja? Ya, lanjutin aja, kan dia seru gitu kalau Yesus tuh ada di mana? Yuk kita sama-sama ke sana. Ada Yesus di sana. Jadi ada beberapa hal yang saya mau share buat Bapak Ibu, saudara. Pertama-tama tentang bagaimana, kenapa Yesus naik ke surga? Ada banyak fakta yang meyakinkan bahwa Yesus naik ke surga. Terus kenapa dia naik ke surga? Ya, saya cuma mau bagi dua hal kenapa Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah dia menyediakan tempat bagi kita. Katakan menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Yohanes 14 ayat yang ketiga bilang gini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, Bapak Ibu. Yesus naik ke surga, dia sedang menyiapkan tempat buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita semua yang percaya, dia ke sana, dia siapin tempat. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana, dibilang gini, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau saudara baca betul-betul, ini adalah sebuah kalimat cinta dari Tuhan buat kita. Kalimat pribadi yang begitu mengasihi saudara dan saya. Hari ini kalau kita rasa gini, aduh gue gak dikasihi nih, gak ada yang peduli sama gue nih. Gue nih masa lalunya buruk, gue ini pendosa, gue ini masih suka bikin inilah, suka bikin latar belakangnya gak bagus. Saya mau kasih tahu pesan dari kenaikan Tuhan hari ini. Dia mau siapkan tempat buat Bapak Ibu Saudara. Termasuk kamu yang ngerasa Tuhan gak cinta, yang ngerasa gak ada lagi yang sayang, bahkan yang gak merasa diterima di gereja. Saya mau katakan bahwa Yesus menyiapkan tempat bagi Bapak Ibu Saudara juga. Amin. Dia menyediakan, tujuannya satu, Bapak Ibu. Supaya di mana Bapak Ibu berada, dia berada. Amin, Bapak Ibu. Ini adalah satu ungkapan yang Yesus mau kasih tahu buat kita lebih dalam lagi, bahwa saya pengen, kalau yang namanya kita sayang, kalau namanya kita cinta sama seseorang, kita nggak mau jauh, bener nggak ya? LDR tuh pada banyak yang nggak seneng. Nggak ada, setahu saya nih orang bangun LDR tuh long distance relationship ya, hubungan jarak jauh. Takutnya banyak yang belum tahu Bapak Ibu, hubungan jarak jauh. Biasanya yang saya tahu kalau hubungan jarak jauh itu terjadi karena keadaan yang memaksa biasanya. Jarang ada orang yang mereka berhubungan dengan suami istri atau bangun hubungan dengan tunangannya terus dia bilang, kita tes yuk hubungan jarak jauh, iseng-iseng aja. Pengen tahu gitu ya. Saya nggak tahu ada atau enggak, tapi saya nggak pernah dengar. Biasanya karena pekerjaan, biasanya karena satu dan lain hal yang memaksa. Akhirnya orang membina hubungan jarak jauh. Tapi sejatinya semua yang saling mengasihi, semua yang saling mencintai, pengennya ada selalu dekat. Betul nggak ya? Bapak-bapak pengen banget dekat sama ibunya, sama istrinya. Ya dengan ibunya, dengan keluarganya. Kadang-kadang dari kerja pengen cepat-cepat pulang. Walaupun jauh ya. Kadang-kadang lautan ku seberangi, asik. Gunung tinggi ku daki, mantep. Daki tebel ku kerok, ya kan? Semuanya, pokoknya semuanya kita lalui. Kenapa pengen deket? Ya, jarak kadang-kadang suka nggak jadi masalah. Kenapa kita pengen deket? Nah, ayat ini juga bicara soal itu. Yesus juga merasakan hal yang sama. Dia bilang gini,
You hold on, tunggu di situ. Saya mau naik ke surga. Di rumah saya. Saya mau bikin apa? Saya mau sediain tempat bagi kamu. Ya, untuk kamu yang rasanya nggak dicintai, untuk kamu yang rasanya nggak ada yang sayang kamu, untuk kamu yang rasanya nggak ada yang peduli, untuk kamu yang orang lain bilang kamu tidak berguna, Yesus bilang gini, aku menyediakan tempat bagi kamu. Haleluya. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kenapa Yesus naik surga? Dia prepare tempat. Kenapa? Karena saudara dan saya penting buat Kristus. Karena dia mengasihi kita, Bapak Ibu. Waktu kita naik nanti, dia bilang gini, supaya di mana aku berada, kamu berada. Jadi waktu Yesus ada di bumi, dia senang ada dengan manusia. Tapi dia cuma bisa dengan yang, ya namanya dia dibatasi dengan tubuh sebagai manusia, dengan orang-orang sekelilingnya. Dia pengen merasakan seluruh umat manusia bisa merasakan kasihnya. Dan dia naik ke surga. Yang pertama dia mau sediakan tempat buat kita, Bapak Ibu. Dia jamin nanti, kalau waktu kita sudah selesai, haleluya, kalau Tuhan bilang selesai kamu, kita sudah punya tempat. Siapa yang siapin? Bukan orang yang tinggal di situ, bukan penghuni surga, bukan yang ngontrak di surga, bukan sesama manusia. Yang siapin adalah pemilik surga, yaitu Yesus Kristus. Dia bilang, aku menyediakan tempat bagi kamu. Supaya di mana kamu berada, aku berada. Haleluya. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga, Bapak Ibu? Yang pertama adalah dia menyediakan tempat. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia pengen dekat sama saudara dan saya. Jadi nggak ada yang bilang gini, Tuhan membuang kita. Nggak pernah, Bapak Ibu. Bahkan untuk di sana dia prepare tempat buat kita. Haleluya. Dan yang kedua adalah agar Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama, tadi kita udah tahu. Dia siapin buat di surga nanti. Dia siapin begitu sudah selesai. Tapi sebelum kita sampai di kata selesai, dia bilang gini, agar Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama tadi adalah dia sediakan tempat. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang kedua, agar Roh Kudus dicurahkan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur, haleluya, penghibur, katakan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan, lihat saudara, mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Aduh, keren banget. Jadi Yesus, dia mau, dia ada di pikiran saudara dan saya. Dia kasih Roh Kudusnya, bukan hanya sekedar untuk menghibur, tapi untuk kasih ingat tentang dia. Supaya kita ingat terus sama dia. Jadi yang pertama adalah dia jamin buat di surga. Waktu nanti Tuhan bilang selesai, kita sampai, tempatnya udah ready. Udah disiapin sama pemiliknya. Tapi sebelum kata selesai itu sampai, Bapak Ibu, selama kita masih di bumi, kenapa Yesus naik ke surga? Dia kirim penolong, namanya Roh Kudus. Bahasa aslinya dibilang Parakletos, penolong yang lain. Yang sama dengan Yesus, yang sejenis. Ya, ketika Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia diutus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan saya. Hari ini kita hidup di era Roh Kudus, di mana Roh Kudus tidak lagi hinggap di atas, hinggap di, kalau dulu di bait Allah, di tabernakel dan sebagainya. Hari ini Roh Kudus tinggal di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Dia naik ke surga, alasannya yang kedua adalah supaya Roh Kudus dicurahkan. Saudara bisa bayangin bahwa Kristus menjamin segala sesuatunya. Dia naik, dia bukan tinggalin kita yatim piatu. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus dicurahin buat kita. Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Di dalam, di kiri, di kanan, inside out, Roh Kudus ada. Haleluya. Dia mengingatkan saudara. Dibilang gini, dia penghibur. Saudara, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Dan mengingatkan kamu akan semuanya. Itu kenapa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Yohanes bilang firman itu adalah Allah sendiri. Saudara baca, karena nggak ngerti baca firman Tuhan, nggak apa-apa. Baca Bapak Ibu. Berdoa, Roh Kudus mengingatkan. Ketika kita menghadapi banyak hal, saudara, Roh Kudus akan mengingatkan firman yang saudara baca. Kalau kita nggak pernah baca, Roh Kudus mau ingetin apa? Sinetron. Kalau kita nggak pernah penuhi pikiran kita, apa? Dictionary itu apa ya? Kamus. Sebagai kamus di kepala kita, isinya firman Allah. Maka pada waktunya firman itu akan menjadi kekuatan. Roh Kudus akan ingetin kita firman Tuhan. Tapi kalau kita isi dengan hal-hal yang lain, Roh Kudus mau ingetin apa? Nggak ada yang bisa diingatkan. Karena kita nggak ada baca firman. Seminggu sekali,
seminggu 2 kali. Harus setiap hari, Bapak Ibu. Ketika Daud fight sama Goliat, Bapak Ibu, dia face to face sama Goliat. 1 lawan 1. Saudara dengar baik-baik. Belum zaman Roh Kudus waktu itu. Tapi orang ini dia berdiri di depan Goliat. Secara fisik Goliat lebih besar. Secara outfit peperangan, baju perang lebih lengkap. Secara pengalaman, Goliat udah jago, udah katam perang. Sedangkan Daud hari itu, hari pertamanya dia turun dalam medan peperangan. Semua kenyataan tidak memihak kepada Daud. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tapi Daud berdiri, 1 Samuel 17. Daud berkata kepada Goliat, di depan Goliat dia bilang begini. Hari ini juga. Haleluya, hari ini dia bilang. Dia bicara sesuatu yang belum terjadi. Di tengah kenyataan yang tidak memihak kepada Daud. Daud bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan memenggal kepalamu. Dan aku akan memberikan mayatmu dan tentara-tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan binatang buas. Supaya dunia tahu bahwa ada Allah yang hidup di Israel. Haleluya. Waktu dia berdiri dan mengatakan itu di depan Goliat, dia sedang mengatakan di semua kenyataan yang tidak memihak kepada dia. Dia berdiri. Dia ucapkan kata-kata yang belum terjadi. Haleluya. Bagaimana dia bisa tahu itu? Karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Waktu dia menggembalakan dombanya, dia nggak pernah ditinggalkan. Firman itu hidup dalam hatinya. Roh Kudus mengingatkan dia. Woi Daud, kemarin Tuhan tolong. Hari ini kamu juga Tuhan tolong. Bapak Ibu, kalau kemarin Tuhan tolong Bapak Ibu, hari ini Tuhan pasti tolong. Besok apapun yang kau hadapi, Tuhan tolong. Namanya Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dia nggak pernah absen dalam hidup kita. Cerita berikutnya kita tahu Daud maju berlari dan hantam Goliat. Semua perkataannya digenapi. Kebenaran yang dia ucapkan di atas kenyataan. Hari itu kenyataan berubah. Tunduk kepada kebenaran. Kepada firman Tuhan. Dibuktikan semua. Hari ini kita punya Goliat mungkin dalam hidup kita. Dokter yang bilang, nggak mungkin sembuh Pak. Bu, ini nggak bisa secara medis, nggak bisa sembuh. Usaha Bapak Ibu udah nggak bisa lagi dilanjutkan. Gagal. Ini pandemi semua alami. Pekerjaan kamu udah nggak ketemu lagi. Kamu udah nggak bisa lagi, rumah tangga kamu udah susah. Ini udah parah. Ya, orang tua kamu udah rusak, nggak bisa. Ya, mau nggak mau kamu harus terima kenyataan bahwa you are broken. Kamu adalah lahir dari keluarga yang rusak. Semuanya. Goliat berdiri dengan kenyataan. Lebih dibanding Daud. Tapi dengar baik-baik. Roh Kudus itu, saudara. Yang Yesus naik, dia curahkan Roh Kudus akan mengingatkan saudara pada firman. Berdirilah di sana dan ucapkanlah firman Tuhan. Haleluya. Ketika kebutuhan ekonomi kita dalam tanda kutip kelihatannya sulit, berdirilah dan ucapkan firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Setelah kita ucapkan firman, kita bergerak. Amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bergerak Bapak Ibu. Daud ketika dia mengucapkan firman, kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 17, dia ucapkan kalimat tadi, dia nggak jalan. Dia nggak kayak mindik-mindik datang ke Goliat. Oh, dia nggak, coba pakai strategi apa, enggak. Daud berlari Bapak Ibu, haleluya. Dia berlari kepada Goliat. Dia hantam Goliat langsung di kepala. Orang Ambon bilang langsung kasih masuk di kepala. Balik Goliat. Tumbang Bapak Ibu. Semuanya digenapi, dipenggal kepala. Ketika engkau beriman dan mengucapkan kebenaran, Roh Kudus mengingatkannya. Kau akan bergerak di dalam nama Yesus. Dan semua kenyataan yang tidak memihak kepada saudara akan berubah jadi kebenaran yang kau percayai. Haleluya. 2 hal itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah dia naik ke surga supaya menyediakan tempat bagi kita. Bukti cintanya yang paling oke. Supaya di mana Bapak Ibu berada, Yesus berada. Dan yang kedua supaya Roh Kudus dicurahkan. Haleluya Bapak Ibu. Yesus ingin juga kita mengalami kenaikan. Percayalah, Yesus pengen kita mengalami pertumbuhan. Kenaikan di dalam banyak hal. Gaji, pekerjaan, progres dalam keluarga, pelayanan. Semua yang kita hidupi hari-hari ini, ketahuilah bahwa Yesus nggak pengen kita turun. Ulangan 28 ayat 13 bilang gini, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, saudara. Yesaya 40 ayat yang 31 juga bilang ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Jadi Yesus mau kita naik. Adalah kehendak Tuhan saudara mengalami pertumbuhan.
Adalah kehendak Tuhan saudara mengalami kenaikan. Adalah kehendak Tuhan saudara mengalami apa yang Yesus alami. Saudara, dua hal. Naik cara Kristus. Katakan naik cara Kristus. Kalau hari ini kita rasa kita nggak mungkin mengalami pertumbuhan. Kita sudah mentok. Secara usia, stop kita sampai di sini. Fisiknya udah capek, udah lemah. Tapi percayalah, Yesus menghendaki saudara terus bertumbuh. Haleluya. Katakan terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Amin. Yang pertama, naik secara Kristus adalah dua hal saja. Yang pertama adalah kasih. Amin. Dasarnya harus selalu kasih. Nggak bisa enggak. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, sebelum sampai kerangkaian naik ke surga, inisiatif untuk Kristus turun dan menyelamatkan kita adalah inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif kita. Bukan manusia berdoa, minta segala sesuatu. Enggak, perencanaannya inisiatif Tuhan. Yang drive itu adalah namanya kasih. Jadi dasarnya untuk saudara mengalami pertumbuhan di dalam semua aspek kehidupan Bapak Ibu, saudara harus punya kasih. Amin Bapak Ibu. Saudara pengen naik pangkat saudara pengen naik dalam pekerjaan, nggak ada yang salah pengen naik gaji, nggak ada yang salah, kayaknya nggak rohani banget, enggak Bapak Ibu. Percayalah Tuhan juga pengen gaji kita naik, Tuhan juga pengen usaha kita naik, Tuhan juga pengen gereja kita, pelayanan kita mengalami pertumbuhan. Ya mau kita mengalami kenaikan. Tapi dasarnya adalah apa? Kasih. Dia pengen anak-anak kita bertumbuh luar biasa di dalam Tuhan. Dia pengen orang tua kita bertumbuh luar biasa di dalam Kristus. Dasarnya harus kasih, saudara. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kalau kita lakukan itu dengan motivasi yang lain, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Maka kita akan kecewa di tengah jalan. Yesus turun untuk kita, menebus kita. Dasarnya apa? Karena begitu besar kasihnya. Dia ajarin saudara dan saya. Tahu nggak waktu saya turun untuk kamu, sampai akhirnya saya naik ke surga? Base-nya adalah kasih. Kalau nggak karena kasih, dia udah berhenti di tengah jalan. Kasih itu menempuh risiko, Bapak Ibu. 33,5 tahun dia hajar risikonya. Dia turun buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Tahukah Bapak Ibu, ketika engkau mau naik dengan cara Kristus, yang pertama yang saudara harus miliki dalam hati saudara adalah kasih. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, maka kita akan berhenti dan kecewa di tengah jalan. Kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, ketika hantaman datang, kita akan berhenti dan berkata, oke, enough, udah selesai sampai di sini. Sabar ada batasnya, John, ya kan? Semuanya kan kita ngomongin kayak gitu. Tapi kalau dasarnya adalah mengasihi Tuhan, kalau dasarnya adalah karena kasih kepada Tuhan, saudara akan mengalami hantaman demi hantaman, tantangan demi tantangan, bahkan di masa pandemi pun. Kalau dasarnya kasih, saudara akan menemukan bahwa saudara akan tetap bertumbuh di dalam Kristus. Haleluya. Kalau saudara tahu, dengan kasih, Bapak Ibu, kita bisa jadi orang yang dalam tanda kutip lain dari yang lain. Ya, Yesus menjadi pembeda di antara banyak tokoh-tokoh hebat yang ada di dunia. Dengan apa? Dengan kasih. How come orang bilang mata ganti mata, ya, saudara? Gigi ganti gigi, saudara. Yesus bilang kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saudara, kasih yang buat perbedaan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, saudara akan keluargamu akan mengalami kenaikan secara damai sejahtera, secara pertumbuhan. Istri, saudara, anak-anak, saudara, pertumbuhannya akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dasarnya apa? Kasih. Iya, karena kasih. Yesus berjuang untuk saudara dan saya. Dibatasi pakai tubuh. Jadi kayak kita, lapar, aus, takut, dan sebagainya. Base-nya apa? Kasih. Saudara mau mengalami kenaikan, amin, secara apa? Finansial, secara kesehatan, saudara mengalami pertumbuhan, secara pelayanan, secara kasihmu kepada Allah sendiri. Saudara harus memiliki kasih. Kita bertumbuh dalam kasih setiap hari, Bapak Ibu. Dengan kasih, kita bisa jadi orang yang tetap kuat bahkan di masa sukar. Di masa-masa pandemi sekalipun, Bapak Ibu. Alkitab bilang yang tidak layu daunnya, haleluya. Katakan tidak layu daunnya. Amin Bapak Ibu. Di masa kering sekalipun, Tuhan Yesus pernah kutuk pohon ara yang tidak berbuah. Padahal itu bukan musimnya. Karena Yesus tahu, kalau kamu dasarnya kasih, di segala musim kamu akan berbuah.
Pandemi boleh ada dalam hidup kita. Kita boleh hidup di zaman ini. Kita boleh masuk ke atas kasih karunia Tuhan, mengalami masa pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika engkau hidup di dalam kasih kepada Allah, haleluya, saudara akan jadi orang yang tetap bertumbuh, amin. Saudara akan tetap bertumbuh. Daud bilang gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dia bilang gini, dia membaringkan aku di padang rumput, saudara. Haleluya, air yang tenang. Lalu dia masuk kepada bayang-bayang, lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya adalah lembah bayang-bayang maut. Saudara, buat Daud nggak penting di mana, yang penting sama siapa. Itulah kasihnya kepada Tuhan. Itulah kasih Tuhan kepada manusia juga. Tuhan berjalan dengan Adam di dalam Taman Eden. Tapi Tuhan juga mau berjalan dengan Henok di luar Taman Eden. Artinya apa? Taman Eden gak jadi soal buat Tuhan. Yang penting sama umat yang aku buat dengan tanganku sendiri. Yang aku sebut milik kepunyaanku. Yang aku bilang serupa dan segambar dengan aku, kata Tuhan. Iya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang dimaksud. Penting untuk Tuhan jalan sama kita. Bukan tempatnya. Kadang kita suka pikir mau musimnya. Tuhan, gak apa-apa deh. Nggak sama Tuhan, yang penting padang rumput terus. Yang penting apa? Yang penting air yang tenang. Bapak Ibu, Daud bilang mau apa aja. Yang penting Tuhan besertaku. Itu kasih. Kasih kepada Allah. Haleluya. Ketika engkau memiliki kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, pasti terjadi. Dan saudara akan mengalami kenaikan itu. Sekalipun hantaman datang, saudara akan tetap di situ. Kenapa? Dasarnya ialah kasih. Karena Yesus tetap di situ. Dia tetap disalib. Dia tetap di situ. Mau dipuji, mau dihina, mau dipukul, mau dicambuk, mau naik di kayu salib. Dia tetap di situ. Untuk saudara dan saya. Alasannya apa? Kasih. Yang kedua, yang terakhir, naik secara Kristus adalah kerelaan hati. Katakan kerelaan hati. Haleluya. Filipi 2 ayatnya 6 sampai ke 9. Bapak Ibu, kerelaan hati adalah hal yang kedua atau yang terakhir. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, yang kedua adalah kerelaan hati. Kerelaan hati ini bicara soal apa? Yang pertama, mau ngelepasin hak. Ya. Berdasarkan Filipi 2 ayat yang 6-9 tadi, dia bilang gini, milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia melepaskan haknya. Amin. Perlu kerelaan hati untuk melepaskan hak. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saudara punya hak untuk tidak mengampuni, ketika saudara punya hak untuk marah, saudara lepaskan hak saudara. Saya nggak mau marah. Saya nggak mau tidak mengampuni. Saya memutuskan untuk mengampuni. Ketika saudara punya hak untuk menaikkan ego saudara, tapi karena saudara punya kerelaan hati, saudara saya melepaskan hak saya. Sama kayak Kristus melepaskan haknya. Kita berkata dia mengosongkan dirinya, saudara. Bahasa aslinya punya pengertian gini. Dia ngelepasin semua atribut ketuhanannya. Jadi semua kealahan. Jadi waktu Yesus turun sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara harus tahu dia 100% manusia. Dia melakukan segala sesuatunya as a human. Sama seperti saudara dan saya, lapar, aus, apalagi. Nangis, takut, sedih, dan sebagainya. Hanya satu yang dia nggak kerjakan, dia nggak buat dosa. Bapak Ibu Saudara. Kerelaan hatinya adalah mau melepaskan hak. Bapak Ibu gimana? Kalau kita mau naik, orang dunia bilang kalau kamu mau naik, kamu harus sikut kanan, sikut kiri, bahkan ambil hak orang. Tapi Kristus mengajarkannya lain. Kalau kamu mau naik, bahkan dia bilang gini, ditinggikan, saudara. Filipi 2 dia dibilang gitu. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus mau melepaskan haknya. Bapak Ibu mau melepaskan haknya. Harusnya saya yang naik. Harusnya yang ada di posisi itu. Harusnya gua. Harusnya ini. Harusnya ini. Tetapi Tuhan izinkan orang lain naik duluan. Tetapi Tuhan izinkan itu nggak terjadi sama saudara. Tetapi Tuhan izinkan saudara belum sembuh secara manusia. Saudara melepaskan haknya untuk marah. Enggak. Saya mau mengambil hak saya
untuk tetap bersyukur. Amin. Saya mau mengambil hak saya untuk tetap berdoa bagi mereka yang menganiaya saya, yang bikin saya sakit hati. Ketika keluarga saudara, anak saudara menyakiti hati saudara. Ketika orang tuamu menyakiti hatimu, saudara tidak mengambil hak untuk tidak mengampuni. Saudara tetap mengampuni. Ya, saya nggak mau balas. Yang kedua, kerelaan hati bicara soal mau merendahkan dirinya. Haleluya. Mau merendahkan diri. Alkitab bilang, dia bilang dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, Bapak Ibu. Yesus merendahkan dirinya. Bapak Ibu mau merendahkan diri? Merendahkan diri artinya gini, mengizinkan Tuhan melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak suka. Amin. Yesus pernah begini di Taman Getsemani. Kalau boleh sih, kayak anak yang bilang sama bapaknya, Pak, kalau boleh nggak nih? Anak saya kadang-kadang kalau mau minta izin main di luar, dia bilang, Pak, main di luar, boleh nggak? Ya, kalau saya bilang nggak boleh, berarti nggak boleh. Yesus bikin itu buat Bapa di surga. Kalau boleh, cawan ini. Tapi Bapa di surga, biar kehendakmu yang jadi. Amin. Itu kerendahan hati. Kamu mengizinkan dirimu diintervensi, dikuasai oleh Tuhan. Kamu mengizinkan pekerjaanmu, semua aspek keluarga kamu, untuk Tuhan mengendalikannya secara utuh. Saudara mau merendahkan diri. Kenapa sih Yesus mau merendahkan dirinya sebelum dia naik, Bapak Ibu? Supaya semua orang, dengar baik-baik pesannya, haleluya Tuhan Yesus. Supaya semua orang yang ada dalam posisi terendah di dalam hidupnya. Supaya semua orang yang gak dianggap sama dunia. Supaya semua orang yang ngerasa, gue ini udah paling busuk. Gue udah paling, saya pakai istilah ini, maaf nih. Saya udah paling bangke, bener dah. Gue udah paling, udahlah. Mereka bisa mengalami kenaikan. Yesus turun ke yang paling bawah. Bahkan dibilang gini, rupanya udah gak kayak manusia. Yesus mewakili semuanya. Dia mengambil semua yang paling rendah. Supaya semua orang, gak terkecuali, bisa mengalami kenaikan bersama dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Mau taat. Kerelaan hati itu mau taat, saudara. Dia mau taat. Saudara mau taat walaupun saudara tidak mengerti, taat aja. Kayak Abraham mau naik ke ke Gunung Moria. Di tanah Moria dia naik bawa Ishak, saudara. Perintahnya nggak masuk akal. Ini tak anak yang dijanjikan, tapi ini juga yang disuruh naik jadi korban untuk dibunuh. Ya, bahasa sehari-harinya naikinlah, bunuh itu Ishak. Tapi Abraham taat, ini Tuhan yang bilang. Dia naik, saudara. Kita tahu ujungnya Tuhan tetap menggenapi janjinya ketika dia mau taat. Kerelaan hati bicara soal taat, Bapak Ibu. Dan kerelaan hati juga bicara soal mau mati bagi orang lain. Katakan mau mati bagi orang lain. Amin. Terus kita harus mati gitu bagi orang lain? Bukan. Ya, Yesus mati menunjukkan sama kita, kadang-kadang kita perlu mematikan ego kita untuk orang lain. Kadang-kadang saudara dan saya perlu mematikan diri kita. Apalagi keakuan kita demi orang lain. Kau akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan udah kasih tinggi kamu, gak ada satu manusia pun yang bisa turunin kamu. Karena Tuhan yang bikin. Haleluya. Ketika saudara memiliki kerelaan, gak apa-apa. Ketika mati, saudara, di bagian lain firman Tuhan bilang gini, biji tetap jatuh. Kalau jatuh ke tanah, dia harus mati, baru dia mengalami pertumbuhan. Saudara, di dalam kerelaan hati ada kematian. Saudara rela mati, gak apa-apa. Yang penting orang lain. Yang penting Tuhan disenangkan. Yang penting Tuhan disenangkan. Haleluya. Saudara memiliki kerelaan hati. Dua hal ini. Bagaimana sih naik? Dengan cara Kristus. Saudara mengalami pertumbuhan. Kita memperingati hari ini kenaikan Kristus. Caranya adalah yang pertama, saudara memiliki kasih dalam hidup saudara. Dan yang kedua adalah saudara memiliki kerelaan hati. Kerelaan hati itu mau ngelepasin hak, mau ngerendahin dirinya, mau taat, dan mau mati bagi orang lain. Mati yang dimaksud adalah mati egonya. Mati yang dimaksud adalah mati dirinya. Bisa nggak? Bisa. Ketika Roh Kudus itu dikasih space yang besar dalam diri saudara dan saya. Saudara, kalau kasih kepada Allah jadi dasar hidup kita, maka di dalam keadaan apapun kita akan mengalami kenaikan. Yeremia 24 ayat 8 dia bilang gini, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Dia naik ke surga. Itu fakta.
tidak bisa dibantah. Dia nggak naik diam-diam, dia nggak naik sembunyi-sembunyi, dia naik membuktikan, yes saya Tuhan. Saya dari surga dan saya harus kembali ke surga. Nanti dia yang akan jemput kita. Lalu alasannya kenapa dia naik, dia prepare tempat buat saudara dan saya supaya one day dia bilang selesai, di mana kita berada, Kristus berada. Amin. Yang kedua, waktu dia mau naik, kenapa dia naik? Alasannya supaya Roh Kudus dicurahkan. Penghibur, penolong kita. Yang menolong kita setiap hari. Inside, outside, kiri, kanan, atas, bawah. Dia tolong kita. Ingetin kita setiap hari. Ingetin tentang Kristus. Supaya nggak hanya kita yang ada di pikiran Kristus, tapi Kristus juga ada dalam pikiran kita. Haleluya. Dan gimana caranya kita naik, mengalami pertumbuhan dalam hidup kita dengan cara Kristus mengalami. Yang pertama adalah milikilah kasih. Katakan memiliki kasih. Amin. Dan yang kedua, miliki kerelaan hati. Saudara mau taat, saudara mau mati bagi orang lain. Matikan ego kita, saudara mau merendahkan diri, kita mau melepaskan hak kita. Saya berdoa, saya percaya dimanapun kita berada hari ini, ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia mewakili kita semua. Artinya nggak ada yang tidak bisa mengalami kenaikan, pertumbuhan di dalam semua aspek hidupnya. Nggak ada, semuanya bisa, semuanya mungkin. Karena apa? Dikasihi oleh Tuhan. Dia mewakili kita, lalu dia naik ke surga. Bahkan Alkitab bilang dia diberikan nama di atas segala nama. Seringkali Tuhan menunjukkan kita cara-cara yang tidak lazim. Ya, Yusuf sampai di atas harus lewat penjara dan sebagainya. Daud dan sebagainya. Kita juga mengalaminya mungkin. Kayaknya udah berdoa masih gini-gini aja. Udah melayani masih gini-gini aja. Nanti kalau dalam kesempatan yang lain saya akan mengkhotbahkan buat Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata ikut Tuhan nggak semuanya ombak tenang Bapak Ibu. Tapi ada kekuatan yang baru Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh biar kita semua mengalaminya. Kenaikan Kristus bukan cerita dongeng, tetapi kita bisa mengalaminya Bapak Ibu. Pekerjaan, pelayanan, apalagi anak-anak, keluarga kita, usaha kita akan mengalami pertumbuhan. Kalau kita ikut sama satu-satunya orang yang naik ke surga. Kalau Bapak Ibu baca Elia, Yesus yang Tuhan yang mengangkat. Semua diangkat. Kalau Yesus dia yang naik ke surga. Kenapa dia yang punya Bapak Ibu? Kita akan mengalami seperti Kristus dalam aspek kehidupan kita. Di tengah ketidakmungkinan, saudara akan mengalami pertumbuhan. Di tengah keraguan, bahkan murid-muridnya ragu. Hari itu, saudara, 40 hari setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini kami mengingat, kami memperingati kenaikan Kristus ke surga. Haleluya. Kami tahu alasannya bahwa kau naik, siapin tempat buat kami. Supaya satu hari kalau Tuhan bilang selesai, di mana Tuhan ada, kami ada. Dan supaya Roh Kudus dicurahkan. Menuntun kami hari-hari ini yang suka salah, yang masih sering gagal, yang masih suka jatuh di tempat itu lagi. Tapi Roh Kudus itu menghibur kami, menguatkan, yuk jalan lagi. Gak pernah paksa, tapi dia menuntun hidup kami. Bahkan hari ini kami belajar gimana caranya kami mengalami pertumbuhan, kenaikan seperti Kristus. Yang pertama kami memiliki kasih Tuhan, yang kedua kerelaan hati. Bapa, ini hidup kami. Saya mengajak kita dimanapun berada, mengangkat kedua tangan kita, haleluya. Kita mengangkat kedua tangan kita, artinya Tuhan kami keluar dari kemampuan kami dan mengizinkan kemampuan Tuhan hidup dalam hidup kami sehingga kami mampu. Sehingga pada waktunya Tuhan tinggikan kami. Kami mengalami kenaikan di semua aspek hidup kami. Yang paling penting bukanlah kenaikan itu. Tapi yang paling penting adalah Kristus tetap berada bersama dengan kami. Kami tetap intim dengan Tuhan. Engkaulah lebih penting dari semuanya. Kami mau menikmati prosesnya. Hari ini kami berdoa, aku berdoa dengan otoritas nama Yesus. Bapak Ibu dimanapun berada yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami ketidakmungkinan disembuhkan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, kalau Bapak Ibu melihat khotbah ini, saya mau saudara mengangkat tangan saudara dan meletakkan tanganmu di daerah yang sakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bukan hanya sekedar hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu orang percaya kepada Kristus, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Aku berdoa Tuhan, Engkau akan menyembuhkan. Tugas kami meletakkan tangan dan Engkau menyembuhkan. Hari ini dengan iman, kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang sakit hari ini Tuhan, kami berdoa disembuhkan dalam nama Yesus.
di tengah kenyataan yang tidak mungkin. Tapi kami percaya firman Allah berkata, bilur-bilur menyembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami yang punya masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, jalannya kayaknya buntu. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak Saudara berdoa, ucapkan firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam kemuliaannya. Haleluya, sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan. Menurut kasih karunia-Nya di dalam nama Yesus. Aku berdoa, terbukalah pintu-pintu rezeki, pintu-pintu berkat. Terbukalah tingkap-tingkap langit di dalam nama Yesus. Haleluya. Terakhir adalah saya mengajak kita mengangkat tangan kita. Tuhan, ini hidup kami. Semua kami request. Kami tahu Tuhan menghendakinya ketika kami mengalami kenaikan pertumbuhan bersama dengan Kristus. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau digunakan oleh Tuhan untuk kerajaan-Mu. Hari ini kami mengingat Yesus yang kami puja, yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Satu-satunya jalan kepada surga. Mengingatnya hari ini kami. Yesus naik ke surga, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kami bersuka cita, kami punya kasih karunia itu untuk mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya firman ini kami renungkan dan kami akan lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus.